Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Mbak. Saya Wiwit Amia Nur Fatihah dengan NIM 412222603. Saya Cindy Nova Amerza dengan NIM 41222049. Saya Hansap Saryani Gita dengan NIM 4122061. Sedangkan saya Irma Julia dengan NIM 41222103. Perkenalkan, nama saya Hilman Mustafiri dengan NIM 4122050 dan saya Aryo Dwi Cahyono dengan NIM 412222072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa? Yulia. Itu dari produksi Produknya merek dagangnya Ceria, nama usaha dagangnya Yati Snack. Tapi produk yang sekarang orang banyak mengenal itu keripik singkong Ceria. Jadi awal mulanya Ibu merintis usaha itu gimana? Tadinya awal mula malah bukan keripik singkong, Mbak. Kita itu keripik kulit singkong. Karena saya dan suami pengen inovasi yang belum ada di masyarakat. Nah, tapi mungkin masyarakat masih awam tentang keripik kulit singkong. Jadinya dulu sempat berjalan sampai 1 tahun, tapi kurang berkembang. Jadinya saya ambil istilahnya, coba singkongnya gitu ya. Coba singkongnya, siapa tahu orang-orang lebih mengenal keripiknya. Ternyata alhamdulillah dari keripik kulit singkong itu ke keripik singkongnya, alhamdulillah sampai sekarang jalan yang keripik singkongnya. Jadi awalnya ada inspirasi buat sebelumnya yang kulit Ya, itu ya Bu. Itu kulit. dapat inspirasinya dari mana? Tadinya saya searching ya Mbak, lewat YouTube dulu. Ya, tadinya kalau menurut saya itu yang beda itu mungkin nanti yang istilahnya diminati masyarakat ya. Ternyata orang-orang malah banyak yang belum mengenal itu. Jadinya saya udahlah keripik singkong aja gitu. Nah itu alhamdulillah keripik singkong itu juga jatuh bangun, nggak langsung enak, nggak langsung jadi keripik yang seperti sekarang. Itu butuh waktu sekitar 1 tahunan sampai jadi keripik yang renyah gitu. Berbagai macam alat kita beli, berbagai macam cara kita kita lakuin semuanya sampai istilahnya kita nyari orang yang udah pernah bisa bikin keripik singkong sampai segitunya. Terus ya akhirnya malah nemu kunci sendiri gitu. Yang tadinya pakai alat manual, pakai tangan biasa itu, sampai sekarang alhamdulillah pakai alat atau pakai mesin gitu yang otomatis. Jadinya nggak memerlukan tenaga yang berat untuk yang kerja. Iya betul, efisien juga. Jadi dari produk kulit Singkong. singkong sama yang sekarang singkongnya itu dari keduanya itu yang lebih unggul yang mana? Itu keripik singkong Mbak, karena dari prosesnya aja keripik kulit singkong itu lebih lama. Lebih lama. Kulit singkong itu kan mengandung racun apa itu ya Mbak, yang harus emang dibuang dulu. Kan kita rendam dulu, kita bersihkan, kita rendam. Sebelum direndam, saya itu direbus dulu sampai hilang itunya. Kita rendam sekitar 1 kali 24 jam, terus baru kita jemur. Habis itu kita goreng. Kan proses aja lama. Ya kalau misalkan musim panas, kalau musim hujan kita kan susah ya jalan istilahnya untuk menjemur untuk apa. Nah makanya dari segi segala sesuatunya itu emang lebih efisien yang iya benar keripik singkongnya. Sebenarnya kalau bisa ada yang ngembangin malah aslinya enak Mbak, itu keripik kulit singkong enak. Emang sih agak nanti warnanya agak
kehitaman atau kecoklatan gitu. Itu karena kan kita buang juga racunnya dulu ya mas, kan ada racun ada apanya dulu buang biar bisa dikonsumsi sih. Makanya udah itu mungkin memakan banyak waktu, tenaga juga. Ya udahlah ganti aja ke itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang malah yang dijalanin itu. Tapi berarti itu yang kulit singkong udah nggak perlu. Udah enggak. Malah sekarang kulitnya itu bisa buat pakan ternak. Ada ternak kambing atau sapi yang minta kulitnya. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Penjualannya Untuk penjualannya kita itu pertama yang kita istilahnya kuasai kan lokal dulu. Bumiayu kita masukin semua dulu, awal mula itu kita masukin pasar, tapi bukan bungkusan mas mbak, kita bal-balan ya. Satu bal isi 2 kilo, ada yang isi 1,5 kilo itu, tapi kok cepat habisnya. Tapi kayaknya gimana ya benar kalau masalah segi untung iya sedikit, sedangkan cepat cuman akhirnya pasar oke pasar, akhirnya kita masuk ke warung kecil dulu, kita masukin, terus habis itu kita ke swalayan di Bumiayu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ke Cilongok, Aji Barang, Purwokerto, Purbalingga, Banjar. Kalau daerah kita itu berarti Tegal, Margasari, Tegal, Slawi, Brebes, Ketanggungan. Udah sampai sana. Iya. Udah banyak juga ya. Iya, itu kalau di daerah utara kita minimarket swalayan. Tapi kalau di sini kan masih toko-toko kecil kita masukin. Nah itu pun nanti kita spesifikasikan kalau yang toko kecil atau warung kita pakai, dibedakan pakai kemasannya, plastiknya yang lebih tipis lah ya. Kalau yang swalayan kan itu lebih tebal. Iya. Swalayan media menyesuaikan. Sini alhamdulillah Bumiayu kita masukin semua. Itu bu, selain keripik singkong itu ada lagi nggak produk yang lain? Kita ada pangsit buah pisang, pangsit buah naga, sama nangka. Itu kemasannya juga malah lebih bagus pangsit daripada keripik singkong. Ini emang saya belum banyak pemasaran di daerah sini, maksudnya di Kabupaten Brebes. Tapi alhamdulillah ini udah ada di restoran Jepang, udah ada di sana restoran Turki. Pokoknya yang kita kerjasama sama distributor PT Sinarin di sana di Jakarta. Iya, jadinya malah ini lebih jauh daripada keripik singkong. Ini nyampe mana bu, ekspor? Ya udah diekspor Jepang, Turki, apa lagi? Oke, di IG-nya PT Sinarin ada, di IG-nya saya ada. Di online juga, pemasarannya di online juga Ya, dari PT Sinarin sendiri promosinya lewat online. Kalau sini saya belum banyak memasarkan. Tapi itu produknya dibikin di sini. Iya. Ngirim ke sana dari pihak PT. Iya, dari PT Sinarin. Kita kan PT Sinarin itu bekerja sama dengan UMKM se-Indonesia. Nah, saya ikut yang di Kabupaten Brebes, tapi ini kan berbayar. Jadinya enggak semua teman-teman UMKM di sini pada ikut gitu. Jadi, dulu saya ngasih contoh keripik singkong, ternyata mitranya PT Sinarin itu udah ada keripik singkong, jadi saya harus buat yang lain. Nah itu munculnya produk ini karena saya harus cari produk apa gitu yang bisa masuk bisa diekspor nanti. Akhirnya ini udah 2 tahun ini kita jalan
pangsit buah nangka sama pisang, buah naganya enggak. Pangsit buah nangka. Iya, Nangkanya pangsit. itu kan biasanya kan dia tumbuhnya musiman ya Bu. Betul. Nah itu biar mempertahankan itunya itu gimana? Ya, walaupun misalkan nggak musim, kita udah ada tempat khusus yang menyuplai nangka itu di daerah apa ya, suami saya yang tahu. Oh iya. Saya lupa namanya apa. Itu walaupun kita nggak musim nangka, di situ ada. Iya. Makanya kalau barang-barang ekspor itu istilahnya kita benar-benar iya, semuanya dari bentuk, rasa, ketahanan, bahan yang digunakan itu harus jelas, harus benar-benar yang istilahnya ada MUI-nya, ada halalnya segala Sertifikatnya macam. berarti Ibu udah Ada semuanya. Saya udah halal karena persyaratan masuk ke minimarket dan swalayan itu kan harus ada perizinan dan udah biasanya harus halal. Iya. Iya, soalnya nanti kalau biasanya kalau mau bulan Ramadan itu ada sidak dari PPPOM ya biasanya Iya. ke toko-toko atau kemana. Nanti kalau ketahuan nggak ada, paling minim itu PIRT ya, perizinan industri rumah tangga itu. Kalau nggak ada, nanti kita kena denda, itu terus barang dicabut, nggak boleh di situ lagi. Ya. Makanya Tantangannya Ibu itu sebenarnya banyak ya Bu. enggak, Apa aja itu Bu? bukan hanya produk, persaingan produk, karena nggak, kita menutup kemungkinan keripik singkong dari berbagai macam merek kan ada, apalagi yang udah punya nama kayak kita yang lama semacam, gimana cara kita tetap eksis ya, bisa tetap tetap bertahan di toko atau di mana, itu kan berarti kita harus terus meningkatkan kualitasnya, rasanya harus. Jadi tantangannya seperti itu. Kedua, kalau kita kemasannya nggak menarik, orang pertama kan lihat pasti itunya dulu ya. Walaupun punya saya itu sangat sederhana, kalau dilihat dengan lihat di Jadi Baru, pokoknya punya ceria itu cuma dikasih stiker kecil doang di tengah. Kalau keripik singkong pasti gitu. Tapi alhamdulillah itu sebulan kita 2 kali kirim. Kalau di Jadi Baru sendiri sekali kirim 100 bungkus, jadi sebulan itu 200. Jadi kan ya alhamdulillah gitu, walaupun cuma sederhana, berarti kan mereka udah pernah merasakan. Iya. Kalau Ibu ini produksi sendiri, jadi udah ada karyawan atau emang Ibu hanya mandiri sendiri bersama suami gitu? tadinya emang kita berdua, alhamdulillah karena mungkin kebutuhan pasar yang alhamdulillah meningkat, jadi saya butuh karyawan. Jadi ya udah sedikit karyawan, sekitar 7 karyawan sama yang 8. Harus sedikit lah, masih kecil-kecilan. Mohon pertanyaan. Untuk kedepannya itu ada rencana nggak sih buat mau bikin produksi inovasi apa lagi gitu? Untuk jangka pendek, saya pengen memperbaiki kemasan keripik singkong, karena yang ini udah istilahnya cukup ya kalau menurut saya. Kalau keripik singkong itu masih sederhana, untuk jangka pendeknya seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya kita juga mau memperluas di online. Untuk sementara saya belum, ya karena waktu, ya waktunya belum. Tapi selain keripik ceria udah ada gitu, yang bekerja sama dengan PT yang ekspor itu Sinarin itu. Jadinya tinggal mengembangkan yang itu. Selama ini kan offline terus ya, karena waktu terus belum ada
orang khusus yang menangani masalah online itu kan harus benar-benar konsen ya, fokus ya, adminnya juga. Itu untuk sementara belum ada. Berarti masih dipegang sendiri. Iya, masih pegang sendiri kalau masalah pemasaran. Untuk pencapaian terbesarnya ibu itu apa ya? Mungkin produk bukan kaki singkongnya, ini yang tadi pangsit buahnya itu mungkin pencapaian sekarang yang paling lumayan yang ekspor itu mungkin untuk sementara itu. Nanti kalau ada peluang untuk memperluas lagi, siapa tahu keripik singkongnya bisa. Yang namanya mimpi, harapan kan bisa. Harus yang tinggi-tingginya. Terus itu sih kalau ekspor berapa bulan sekali atau per minggu gitu? Kita biasanya sebulan sekali karena menurut permintaan dari si supplier itu, si distributor itu. Kalau misalkan kita kan sekali produksi banyak ya, misalkan mereka mau ekspor berapa kontainer, untuk jatahnya Ceria sendiri itu berapa box gitu kan. Ini kan masuknya ke dus, itu juga kan pakai ukuran, nanti ini berarti berapa dus biar bisa masuk ke kontainer itu kan, berapa dari beberapa produk yang lain juga. Iya, berarti selama ini kita baru sebulan sekali. Itu juga kalau setiap negara, permintaan negara mana, kalau misalkan daerah Eropa kan nggak suka yang terlalu manis, jadi kita kurangin gulanya. Kalau daerah timur misalkan kayak Mesir atau apa, itu kan mintanya agak manis, jadinya kita manisnya tambahin gitu. Jadi tergantung dari kita mau ekspor kemana. Jadi udah tahu iniannya. Ya, kalau misalkan mau ekspor kemana, kita sebelumnya udah suruh meeting dulu sebulan sebelumnya. Nanti bulan ini kita mau ke sini, ekspor ke sini. Berarti tolong nanti masalah rasa harus begini. Berarti 2 minggu sebelumnya kita tes dulu, kasih sampel dulu ke distributornya. Kalau itu emang masuk ke rasanya, kita produksi gitu. Itu susahnya seperti itu, Mbak. Iya. Berarti stempelnya dikirim sendiri. Iya, kita kirim sendiri. Misalkan kadang kan gini, digambar seperti ini, nanti realnya nggak seperti ini. Iya. Itu nggak boleh. Oh, harus Benar, sama. iya harus sama. Berarti gambarnya seperti ini, realnya pun harus seperti ini, bentuknya pun harus seperti ini. Harus Iya. sesuai dengan Iya, deskripsi. iya, karena pihak sana pun kan sedetail itu. Iya. Pernah saya ngasih sampel, bentuknya seperti ini, nyampe sana udah hancur. Apaan ini katanya gitu. Nah itu makanya kenapa masalah kemasan pun kan harus detail, biar nanti goncangan, untuk menahan goncangan, terus kena sinar matahari langsung, Iya. berubah enggak ke rasanya kan ya gitu. Karena itu Ternyata jangka ininya kan iya, lama ya. betul. Nah itu sedetail itu, makanya ya berarti nambah ilmu ya. Ilmu ternyata buat ekspor itu sedetail itu, sampai yang hal kecil yang kita nggak pikirin di sini, sambil sana itu dipikirkan. Semuanya. Buat siapa tahu semua bisa jadi pengusaha ya. Bisa jadi bos semua nanti. Dan Ibu, ini pesan dan motivasinya untuk kita dan pelaku UMKM. Yang pertama, niat. Kalau emang mau niat, itu dimulai dari hal sekecil apapun, itu pasti nanti kalau Anda semua nggak lelah, ulet, tekun, nggak boleh patah semangat, insya Allah jadi itu hal sekecil apapun. Jadi nggak mungkin nggak ada hasil kalau usaha kalian udah
Iya, harus maksimal. Terus gini, apalagi di zaman sekarang itu media sosial sangat membantu. Kalian nggak ada karyawan pun, misalnya bikin produk cuman satu baskom aja, di foto lewat itu di live ini, itu juga sebenarnya kan bisa peluang. Nah, nanti tinggal diproduksi kan seperti itu. Makanya walaupun ini masih kuliah, pengen coba-coba usaha di itu mulai dari sekarang, Mbak. Jadi jangan nantilah kalau aku lulus, nanti kalau misalkan aku daftar kerjaan nggak dapet baru aku mau usaha. Jangan, kalau bisa mulai sekarang, mumpung masih muda, bener. Kalau udah tua kayak saya, bukan gitu apa namanya semangat ya apa terus gitu, kadang aduh udah capek duluan ya udah capek duluan. Iya bener, apalagi kan sekarang megangnya HP semua, tiap saat tiap waktu kan. Iya bisa dimanfaatkan, jadi nggak buat game, nggak buat apa, bisa menghasilkan cuan. Itu yang penting semangat, jangan malu, bisa jualan apapun itu yang sekiranya di sini ecek-ecek apa-apa, tapi mungkin bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi jadilah kita bos untuk diri kita, dan nanti syukur-syukur untuk orang lain gitu. Jangan jadi karyawan. Jadi kuliah itu ada manfaatnya, bukan kuliah itu bukan untuk mencari kerja sebenarnya, untuk mencari ilmu, untuk bisa dimanfaatkan dan untuk bermanfaat bagi orang lain sebenarnya gitu. Apalagi nanti dengan pada calon-calon bos. Amin. Iya dari hal kecil dulu. Kok sama tahu ya Mas, ya Mbak ya. Iya, kok sama tahu jadi bos. Amin. Karena semangat. Saya juga sarjana. Saya S1. Tapi kan emang ujung-ujungnya seperti ini, jadi pengusaha kecil lah ya. Jadi ya sih, kata orang sarjana cuma nggak apa-apa. Ya alhamdulillah bisa berbagi, walaupun istilahnya bidang studi yang saya ambil nggak sesuai dengan sekarang yang saya geluti ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang istilahnya sia-sia. Iya, nggak ada yang sia-sia. Saya juga ya teman-temannya udah jadi pada orang lain. Saya, teman-teman saya itu kalau kesini, kamu tuh seneng, kamu udah jadi berusaha. Padahal saya kalau lihat dia ya Mbak, ya Allah, udah benar-benar di kementerian di mana, yang kayaknya saya paling nggak sukses. Ternyata mereka itu yang iri, karena kerja nggak dibatasi waktu, nggak ditargetin sama fleksibel, bisa ngurus anak, ngurus suami. Jadi mereka uangnya banyak tapi nggak tenang. Iya, kita kan pengen kita tenang, tapi kita punya penghasilan, ya, bisa ngurus anak, bisa ngurus keluarga. Makanya semangat untuk generasi muda. Ibu, terima kasih banyak karena udah menyempatkan waktu buat kita. Tidak ada yang direpoti, maaf di sini malah dianggurin ya Mbak.